Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min doa ila yusma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini Allah beri kita kesempatan untuk kembali berkumpul bersama, bertatap muka di dalam majelis ini. Alhamdulillah. Nabi ajarkan kita minta kepada Allah agar apa yang kita pelajari ini betul-betul bermanfaat, insyaallah. Hari ini juga kita sudah masuk tanggal 2 ini ya Pak ya. 2 Rajab. 2 Rajab. Nabi ajarkan kita untuk baca doa juga. Kalau sudah bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Bu, apa doa bulan Rajab, Bu? Oh, Bu. Tadi sudah saya baca tadi. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya, karena sudah dihidangin itu. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami fi Rajab wa Sa'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sahabat, Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini mereka lihat, Bu, Pak, Nabi di bulan Rajab, bulan Rajab ini Nabi itu sudah jalan ke lorong-lorong kota Madinah. Perintah Ramadan itu kan tahun kedua Hijriah. Mulai puasa Ramadan itu 2 Hijriah perintahnya turun. Jadi baru di tahun depan, tahun 3 Hijriah ya, Ramadan itu full Nabi puasa. Jadi Nabi hanya ketemu Ramadan itu, ada yang mengatakan 8 ya, ada yang berbeda. Tidak sebanyak kita nih, Bu, Pak. Nabi saja ketemu Ramadan cuma 8 kali. Pak Epi sudah berapa kali berarti? Sudah sebanyak, iya, insyaallah. Dalam tafsir, dalam kitab Minhajul Qasidin, Ibnu Qudamah mengatakan ada 3 amal yang pahalanya itu melimpah ruah, Bapak Ibu sekalian. 3 amal yang kalau dia ditimbang, ditaruh, dikerjakan, maka ketika ditimbang kok tidak muat-muat pahalanya itu di timbangan itu. Kalau kita misalkan sebagai timbangan, tumpah ruah pahalanya itu. 1, memaafkan, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua ini adalah
Ya, satu maaf, dua sabar, yang ketiga adalah puasa di bulan Ramadan. Ya, pahalanya itu tumpah ruah karena hanya Allah lah yang tahu saking banyaknya. Jadi dari sekarang mari kita persiapkan diri. Jadi Nabi itu Pak sudah masuk ke ganggang. Jadi Nabi kalau bulan Rajab ini sudah masuk ke ganggang di kota Madinah itu, maksudnya mendatangi suku-suku gitu Pak. Memberitahu bahwa sekarang bulan Rajab, ya sebentar lagi akan masuk, akan ketemu Ramadan. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak kita mentadaburi satu awalnya satu surat, satu ayat ya Pak ya. Surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid. Surat yang ke-57 dalam Al-Quran. Ini surat terakhir dalam juz 27 ya Pak. Surat Al-Hadid. Nomor suratnya surat ke-57 ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Bapak Ibu sekalian, surat ini, ayat ini turunnya di Mekah dia. Ayat ini turunnya di Mekah. Alam ya'ni lilladzina amanu. Alam itu belumkah yakni datang saatnya, tiba saatnya. Alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman itu antakhsha qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya, antakhsha qulubuhum li dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tunduk hatinya untuk mengingat Allah. Dan di sini dikatakan dan kebenaran yang diturunkan kepada. Maksudnya belumkah tiba saatnya wahai orang-orang yang beriman untuk khusyuk, untuk tunduk kepada Allah dan juga untuk tunduk kepada petunjuk-petunjuk Al-Quran. Kurang lebih maknanya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ayat ini Al-Hadid 16 ini banyak sekali ceritanya, kisah-kisahnya ya. Ada seorang ulama besar namanya Fudail bin Iyad ya. Dia ini hidup di abad ke-8, akhir-akhir tahun 700-an. Nanti wafatnya tahun 803 Masehi. Maaf, 803 Hijriah. Dia tinggal di Khurasan. Khurasan itu Persia lama, jadi antara Iran, Afghanistan, Kazakhstan, Turkmenistan gitu. Jadi Persia lama lah intinya, ya. Dia ini jagoan, begal besar, Pak. Apa begal ini ya? Perampok besar. Orang yang sangat ditakuti di sepanjang rute perdagangan, dikatakan ya Pak ya, yang sering dilalui di daerah Persia lama itu. Orang kalau sudah dengar nama Fudail bin Iyad saja itu sudah ketakutan. Apalagi dia punya geng. Nah kalau bahasa kini itu geng ya, geng motor, geng pembegal ini, dan dia komandannya. Orang dengar nama dia saja katanya itu sudah was-was gitu, khawatir ada dia, takut sekali. Diceritakan suatu kali dia
akan membegal, akan merampok. Dia mengintai. Nah, ternyata yang diintai ini tidak tahu kalau Fudail bin Iyad itu sudah di dekat mereka. Fudail bin Iyad mendengar mereka bicara. Ya. Jadi ada dua versi cerita ini. Satu versi mengatakan para pedagang ini dengar cerita bahwa kalau Fudail bin Iyad datang, apa yang kita lakukan ya? Sehingga yang lain kita siapkan pokoknya senjata kita siapkan panah kita. Terus tidak hanya kita siapkan panah, tapi juga kita siapkan kata apa, kalimat apa yang akan kita sampaikan pada Fudail bin Iyad itu. Mereka sepakat kalau itu kita cari ayat Al-Quran, ya, sebelum kita melempar busur panah kita itu, sebelum kita melempar anak panah kita baca ayat Al-Quran. Nah, dikatakan busur pertama yang dilempar itu adalah diikuti dengan bacaan ayat ini, sehingga sebelum ayat ini sebelum mata panahnya dilempar, Fudail bin Iyad sudah mendengar ayat ini, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman itu untuk khusyuk, dia mengingat Allah wa man anzala, dan apa-apa yang diturunkan oleh kepada dia. Dikatakan Fudail bin Iyad sewaktu baru mendengar ayat itu saja, hatinya dikatakan langsung lemas, dikatakan dia. Ada yang mengatakan dia terpingsan gitu mendengar bacaan ayat itu. Ya. Nanti ada satu versi lagi dikatakan Fudail bin Iyad itu dia kan ini luar biasa, memang pembegal, jagoan segala macam. Apalagi kalau malam hari, bagaimana pekatnya malam, bagaimana hitamnya malam, seperti itu juga hitamnya kelakuan Fudail bin Iyad di malam hari itu. Gitu kan? Jadi suatu malam dia mendengar suara seorang wanita, sehingga kemudian dia berhasrat dan dia dekati rumah wanita itu. Ketika dia panjat temboknya, dia dengar wanita itu sedang baca ayat itu juga, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belum tiba saatnya kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman itu untuk khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan untuk tunduk kepada Al-Qur'an. Jadi kalau dalam tafsir fi Dhilalil Quran itu dikatakan ayat ini merupakan teguran. Ayat ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena lambatnya orang beriman itu merespon untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih sibuk dia ngurus, tidak proporsional dia antara urusan dunianya dengan urusan akhiratnya. Berketerusan dia disibukkan oleh urusan dunianya yang ternyata tidak sudah. Yang menarik Bapak Ibu sekalian ya, ayat ini kan turunnya ternyata 4 tahun. Jadi Nabi masih di Mekah, tahun keempat sesudah Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Artinya ayat ini turun di tahun-tahun kelima atau ke-6 kenabian. Bapak bayangkan, ya, ternyata ayat ini bukan turun sesudah Nabi meninggal, bukan turun waktu Nabi di Madinah atau sesudah Nabi hijrah. Nabi masih di Mekah, ayat ini sudah turun. Kenapa? Karena menegur para sahabat yang lamban, maaf kalau pakai tafsir fi Dhilalil Quran, ya, dianggap respon para sahabat itu masih lamban untuk khusyuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, masih sibuk dengan urusan-urusan dunianya. Tidak nampak keimanannya secara kuat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, tahun keempat, ya, padahal itu lagi semangat-semangatnya berislam, lagi semangat-semangatnya untuk menunjukkan keislamannya gitu. Tapi kata Said Qutb dalam tafsirnya, ini
ternyata masih dianggap lamban kaum muslimin itu. Masih sibuk oleh urusan-urusan dunia. Alam yakni mau sampai kapan? Mau kapan kamu mulai khusyuk menyembah Allah, khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Mulai kapan? Ya. Jadi memang sebagian sahabat di Mekah semua juga mengurus dunia, Bapak Ibu sekalian. Semua mengurus dunia. Karena memang harus hidup kan di dunia kan? Harus makan, harus minum. Tetapi ternyata ada yang beda dengan kita hari ini. Lihat Utsman bin Affan. Dia sibuk mengurus dunianya. Utsman bin Affan itu sangat sibuk mengurus dunianya. Sekali kirim kafilah dagang itu sampai 700 sampai 1000 onta. Kalau bahasa sekarang mungkin itu 1000 mobil, 1000 kontainer lah gitu. Kalau pakai bahasa sekarang itu. Saking banyaknya, artinya orang yang diurus banyak, pegawainya banyak, aset yang dikelola sangat banyak gitu. Tapi yang menarik, beliau ternyata ya beda dengan kita gitu. Dia sibuk dengan kekayaannya yang sangat besar, tapi ternyata dia orang yang kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga luar biasa kuatnya. Saya baca dan saya masih ingat betul. Jadi ada guru saya itu ketika kami tafsir Quran, beliau buka tafsir pertama sekali memulai membuka kajian tafsir, ada di pengantar kajian tafsir itu tentang bagaimana para sahabat itu berinteraksi dengan Al-Quran. Utsman bin Affan yang kita kenal orangnya lemah gitu kan ya. Tidak seperti Umar yang kuat sekali, yang tegas. Tidak seperti Abu Bakar yang juga sangat sigap. Tidak seperti Ali yang juga kuat gitu. Dalam kisah kan kita dengar Utsman seperti itu. Tapi ternyata Utsman bin Affan itu kalau dia sudah sholat, Masya Allah, ya, diceritakan dalam pengantar tafsir ini, satu rakaat itu, dan ini kayaknya mustahil kita lakukan hari ini, ya, beliau bisa hatam baca Al-Fatihah, takbiratul ihram, Al-Fatihah, amin, kemudian baca Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah sambung Al-Imran. Utsman yang kita pikir lemah gitu, Al-Baqarah kan 2 juz setengah. Kalau kita ketemu imam baru baca surat Al-Bayyinah, lam yakunil, panjang gitu kan. Utsman Al-Baqarah 48 halaman, 2 juz setengah. Selesai, faghfir lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bukannya ruku, nyambung lagi Alif Lam Mim Al-Imran sampai kepada ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, ayat terakhir, ayat 200. Selesai Al-Imran, nyambung lagi An-Nisa. Selesai An-Nisa, nyambung lagi surat apa Bu? Surat apa Bu? Nah, apa jatuh baru ditanya nih. Al-Maidah. Selesai Al-Maidah, turun lagi Al-An'am 21 halaman lagi. Ya kan? Al-An'am, Al-A'raf, nyambung lagi. Kapan Utsman ruku? Pak, Bu? Sudah ini. Minal jinnati wan nas. Sahih ini Bu, Pak. Sahih ini. Jadi rukunya sesudah sampai di surat An-Nas. Coba bayangkan kekuatan Utsman tuh. Kita, bapak-bapak pernah Pak ikut tahajud 3 jam gitu tegak? Belum. ya. Baru baca 1 juz sudah ada yang terbanting. Kami dulu ngapal Quran itu, pas juz ketiga sudah mundur teratur gitu kan. Utsman Masya Allah. Lah kita baru
Coba salat subuh Jumat. Cuma kita kalau rakaat pertama oke. Alif lam mim sajadah itu kan. Rakaat kedua Nabi baca Al-Insan. Sempat imam baca lagi Al-Insan. Sudah. Nah galak lagi lah sholat itu kan. Jangan dia lagi imam tak selesai ya. Nah, Utsman walaupun dia kaya, walaupun dia sibuk, tapi ternyata dia tidak seperti kita, Pak. Jadi dia bekerja di dunia itu ternyata tidak dalam kerangka untuk dia nikmati sepenuhnya hasil kerjanya itu. Tapi dia berpikir bekerja itu untuk menyempurnakan imannya yang berikutnya. Apa iman yang berikutnya? Kan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata. Sudah? Beriman kepada Allah, mengerjakan salat. Apa sambungannya? Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang Allah karuniakan kepada dia infakkan. Dia ingin berinfak, dia ingin kalau bahasa Al-Quran itu berkontribusi. Jadi orang yang beriman itu iman kepada Allah, bagus hubungannya kepada Allah, salat dia, kemudian bagus hubungan dengan sesama. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini sama seperti kita kalau bahas surat Al-Maun. Ya, Islam itu orang yang hubungannya sama Allah bagus, hubungan dengan sesama juga bagus. Nggak boleh. Kalau hanya hubungan dengan Allah saja bagus, hubungan dengan sesama buruk, disebut yukadzibu biddin, mendustakan agama. Nggak boleh. Dan itu filosofinya, Pak, maaf ya. Dulu ada namanya Muhammad Darwis, umur 20 tahun, dia kecil lahir, namanya Muhammad Darwis ya. Umur 15 tahun belajar ke Mekah, 5 tahun kemudian pulang ke Indonesia, namanya berganti jadi Ahmad Dahlan. Nah, Ahmad Dahlan itu ya Pak, dia coba, karena surat ini Al-Ma'un ini dia terapkan. Jadi tidak hanya Muslim itu tidak hanya hubungan bagus dengan Allah, dan dia nggak mau disebut mendustakan agama, maka dia perhatikan anak-anak yatim, dia perhatikan orang-orang miskin. Jangankan orang fakir, yang di atas itu orang miskin saja dia perhatikan, apalagi fakir gitu. Bagaimana caranya? Dia dirikanlah kemudian panti-panti asuhan. Jadi hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan sesama bagus, karena dia tidak ingin disebut orang yang mendustakan agama terus. Ya Pak ya, tidak mau dia disebut orang yang mendustakan agama terus. Oke? Maaf. Jadi Utsman dia bekerja, memang dia ngurus dunia, tapi dalam kerangka untuk menyempurnakan agamanya. Karena dia paham dunia ini bukan kehidupan yang hakiki. Dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang hanya untuk dunia ini adalah tempatnya ujian. Tapi ujian itu harus dia lewati. Banyak orang yang kemudian berpikir di dunia ini untuk menikmati semuanya gitu, bukan berpikir ujian. Ujian itu Pak, ya sama kalau kita sekolah, belajar sudah lama, tahu ujian yang hanya 90, mungkin 45 sampai 60 menit, tapi dia menentukan kita lulus apa tidak gitu, dapat gelar apa tidak, dapat sertifikat atau tidak. Ujian itu dunia tuh. Ya, jadi bukan hidup yang hakiki. Abu Bakar juga begitu. Dia bekerja luar biasa, dia punya uang, dia punya harta, dia punya penghasilan, tapi tidak membuat pekerjaan dan penghasilannya itu membuat dia tidak khusyuk pada Allah, tidak tunduk pada Allah. Justru yang menarik sekali, kalau Abu Utsman tadi luar biasa infaknya, sumbangannya itu. Dalam perang yang terakhir, perang Tabuk itu Pak, jumlah tentara Islam 30.000. Utsman menanggung 10.000 akomodasi tentara Islam di perang itu. Utsman sumbang 400 unta beserta pelana dan
perbekalannya. Itu perang yang paling berat, itu perang terakhir Nabi SAW. Ya, Utsman artinya luar biasa dia kontribusi. Abu Bakar juga gitu. Walaupun hartanya tidak sebanyak Umar, tapi dia bekerja itu memang dalam kerangka untuk menyempurnakan agamanya. Kalau dalam bahasa ekonomi, hartanya Abu Bakar itu cash flow-nya itu cepat sekali. Tidak pernah ada uang yang berdiam dalam kasnya lama gitu. Nggak ada. Masuk keluar gitu. Itu tipe Abu Bakar itu. Jadi setiap ada yang masuk dia keluarkan. Cepat sekali cash flow. Dan ini diikuti oleh Asma nanti anaknya. Asma binti Abu Bakar tipenya mengikuti bapaknya. Ya, jadi setiap ada uang masuk dia berpikir untuk sesudah dia bagian dirinya diambil, dia berpikir juga untuk orang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sibuk boleh untuk dunia ini, tapi yang harus kita ingat, dia dalam kerangka kesibukan kita di dunia ini dalam kerangka untuk menyempurnakan agama kita. Tidak kita sibuk di dunia hanya untuk menikmati apa yang kita dapat itu. Jadi seolah-olah bahasa Allah Subhanahu wa taala ini belumkah datang saatnya gitu. Allah itu menganggap orang yang tidak bersegera khusyuk dalam mengingat Allah, orang yang tidak betul-betul tunduk kepada Allah itu dianggap lamban. Ya, dianggap lamban. Nah, kalau Ibnu Mas'ud tahun keempat di saat semangatnya luar biasa saja dianggap lamban, apalagi kita gitu. Ya. Mau kapan kita khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala itu? Mau kapan? Saya lagi mengamati ya Pak, orang sakit. Maaf saya cerita sedikit mengulang. Oksigen ini Pak. Mau kapan kita kembali kepada Allah, ingat kepada Allah? Apakah nunggu kita sakit? Iya Pak. Apakah nunggu tulang-tulang kita ini lemah semua? Apakah nunggu pinggang kita ini sakit-sakitan semua? Apakah nunggu lidah kita ini tidak bisa lagi bicara? Apakah nunggu keluarga kita ada yang meninggal, anak kita ada yang meninggal baru tobat, baru balik, baru pulang? Apakah menunggu ada kenikmatan besar yang dicabut oleh Allah baru kemudian kita dekat kepada Allah? Ada orang yang baru dia taubat kepada Allah ketika anak yang kesayangannya wafat. Baru dia kemudian dekat khusyuk dia kepada Allah. Kenapa? Karena dia ingin doa untuk anak kesayangannya. Karena hatinya hilang, dia ingin anak kesayangannya kemudian juga baik nanti di alam sana. Apakah nunggu misalnya seperti orang-orang Yahudi Bani Israel pengikut Nabi Musa itu, sudah diangkat Bukit Tur itu dalam Al-Quran ya Pak, ayat 80 Al-Baqarah itu 80-an, diangkat Gunung Tur Sinai itu di atas kepala mereka, oleh malaikat, tinggal ditaruh saja, tinggal ditimpokan kepada mereka, cepat barulah mereka taubat gitu, cepat-cepat. Apakah nunggu ada musibah dulu kita baru khusyuk? Atau mau seperti kaum Nabi Yunus itu, datang seluruh langit menjadi merah semua karena mereka dipanggil, diajak untuk beriman, tidak juga beriman gitu, tidak juga khusyuk kepada Allah. Atau kita mau nunggu apa gitu? Ada orang yang tak mampu lagi bicara, baru dia berpikir untuk berzikir kepada Allah. Lidah saya tidak bisa digerakkan semua. Ada orang yang tak mampu lagi jalan, baru dia berpikir, ya Allah, sekaranglah saatnya untuk. Kalau begitu nggak maksimal, ya Pak. Ya, jadi ayat ini Bapak Ibu sekalian mengingatkan kita. Ada Malik bin Dinar Pak, 3 ulama besar. Kalau Fudail bin Iyad tadi itu guru ulama hadis ya Pak. Ada Malik bin Dinar juga gurunya para ulama di 2 kota suci Mekah dan Madinah.
Tadinya dia polisi, Pak. Tadinya polisi. Dia askar. Satu kali anaknya wafat, sehingga dia kemudian kehilangan betul gairah dalam hidupnya, karena belahan hatinya itu sudah tidak ada gitu. Sampai dia kemudian betul-betul malas, sudah tidak mau lagi, tidak mengurus badannya gitu. Tidak mau tahu, sampai mabuk-mabukan lagi gitu, hanya karena salah satu orang yang dia sayangi itu wafat. Sampai suatu kali mimpi dia, ya mimpinya salah ketemu ulama, tapi ulamanya nggak bisa tolong dia. Kenapa? Karena kebaikan dia nggak cukup. Ada anak kecil, ada anaknya dalam mimpinya yang menggugah dia, kemudian akhirnya taubat. Oh ternyata amal saya ini nggak cukup untuk menolong saya untuk masuk surga. Ya, nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin mengulang. Alam ya'ni lilladzina amanu, apakah belum datang waktunya, belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman, antakhsha'a, untuk tunduk ya Pak ya, khusyuk, berzikir kepada Allah. Kenapa ya di sini yang dipanggil itu amanu, Pak? Kita termasuk amanu apa enggak gitu kan? Alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman? Ya Pak. Kita ini insya Allah semuanya beriman, insya Allah semua. Ya Pak. Nah yang dipanggil di sini orang-orang yang beriman ini, iman ini fi'il Pak, kata kerja. Ya. Namanya kata kerja itu bisa naik, bisa turun, bisa kerja, bisa tidak, bisa aktif, bisa pasif. Artinya keyakinan, keimanan kita itu masih fluktuatif. Ya, antara 0 sampai ya masih di bawah, pokoknya nilainya masih ya bisa bagus, bisa buruk, antara 0 sampai 99. Di ayat ini Allah sebut aman, orang yang imannya masih naik turun. Nanti kalau kata kerjaan, kalau orang yang imannya sudah mantap itu kan namanya mukmin, Pak. Orang yang imannya sudah mantap tidak akan berubah sampai mati, dia imannya dalam kondisi yang bagus. Karena ini isim-isim ini artinya tidak ada batas waktu, dia akan mengakhiri kehidupannya dalam kondisi yang beriman. Nah yang kita inginkan tuh menjadi mukmin. Nah Allah pengen kita, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sekedar beriman, tidak hanya fluktuatif iman kita itu, tapi dia jadi iman yang mantap, ya, jadi iman yang mantap, jadi iman yang kokoh, jadi iman yang kuat. Tidak hanya kalau kata dalam tafsir As-Sa'rawi itu tidak hanya dalam bentuk slogan iman ini. Ya saya Muslim, tapi tidak dikerjakan perintah-perintah Allah itu. Nah Pak, Bu, bagaimana agar iman kita ini, saya cerita ini dulu ya Pak. Bagaimana agar iman kita ini tidak betul-betul menjadi mukmin, menjadi iman yang mantap. Bagaimana iman kita menjadi iman yang mantap? Kalau kita boleh persentase Pak, kalau ini kan antara 0 sampai 99. Kalau ini 100 ya. Artinya keyakinan, kekuatan akidah kita itu kalau sudah mukmin, nah 100. Ya. Apakah kita sudah betul menjadi orang yang beriman? Kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Innamal mu'minuna alladzina idza. Jadi kata Allah, orang-orang yang beriman itu, kita sudah beriman atau belum? Apakah sudah mukmin atau belum? Dalam surat Al-Anfal itu dibilang orang yang beriman itu hanyalah orang yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Orang yang kalau disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Kenapa bergetar? Karena Allah adalah zat yang paling dia cintai.
Zat yang kenapa dia cintai? Karena Allah yang kasih dia rizki, Allah yang kasih dia kehidupan, Allah yang kasih dia banyak kenikmatan, Allah yang kasih dia mata, kasih dia telinga, kasih dia mulut, kasih dia tangan, kasih dia kaki. Allah banyak sekali kebaikannya kepada dia. Bagaimana hatinya gak bergetar ketika disebut nama Allah? Karena Allah adalah zat yang paling dia harapkan rahmatnya, kasih sayangnya. Takut kalau semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia itu tidak datang lagi. Dia selalu berharap rahmat Allah itu ada. Kenapa? Karena dia membayangkan nanti surga yang Masya Allah kenikmatannya itu tidak pernah terbayangkan. Kalau disebut nama Allah, kenapa bergetar hatinya? Karena dia takut akan siksa Allah, dia takut akan marahnya Allah, dia takut akan kemurkaan Allah kepada dia. Ya Allah sudah siapkan itu siksanya buat orang-orang yang durhaka, untuk orang-orang yang kafar, kufur. Kalau disebut nama Allah lalu kemudian ya seperti kita mendengar nama-nama yang lain, artinya iman kita belum seperti yang Allah sebut dalam surat Al-Anfal ini ya Pak ya. Surat ke-8 ayat 2 ini yang kalau dia disebut nama Allah bergetar hati. Tadi kenapa nggak bergetar? Karena seperti Pak, kalau kita lagi rindu sama seseorang yang kita lagi kasmaran, orang yang kita cintai, kita harapkan jangan sampai dia jauh dari kita, kita pengen berharap dia dekat terus dari kita takut dia putus dengan kita itu Pak. Wah, kalau orang posisi seperti itu, kalau disebut nama orang yang dirindukannya itu antara iya dan tidak kan gitu. Ini buat kita yang muda-muda lah, ini tak yang masih merasa tak. KFP masih terasa tak? Disebut nama ibu masih terasa tak? Masih lah ya, tapi bentuknya berbeda ya tak? Kalau sekarang dengar nama istri itu kan Allah jangan sampai dia sakit, jangan sampai dia jatuh, jangan sampai ada apa-apa gitu ya tak? Kalau dulu lain lagi gitu kan, dengar nama istri Allah pengen dekat terus ya. Jadi kata Allah, orang yang beriman itu kita dzukirallahu wazilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Nah, sekarang sudah bergetar ke hati kita. Kalau belum, berarti tadi Pak. Ya, iman kita itu belum kuat. Belum cukup untuk menjadi modal kita pulang ke akhirat. Ya. Iman yang seperti apa? Nah, saya ngulang ya Pak ya. Iman yang seperti apa yang diinginkan? Iman seperti apa yang bisa memberikan kebaikan buat kita? Wa inna Allah pakai ayat yang lain. Man amila salihan dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yuk kita lihat ayat ini sebentar Pak ya, sebelum balik ke sana. Surat An-Nahl ayat ke-97. Kata Allah, man amila salihan, siapa yang beramal saleh. Man amila salihan, siapa yang mengerjakan amal-amal saleh. Wa huwa min zakarin aw unsa, baik dia laki-laki atau dia perempuan. Ya, Allah sudah pakai man, sebetulnya menarik di sini Bu Pak. Kan man amila gini ya. Salihan. Kata man ini itu kan artinya sudah siapapun. Kalau siapapun berarti galo-galonya, ya Pak. Semua masuk dalam kata ini karena ini sifatnya umum, bukan khusus. Man itu siapa saja gitu. Siapa saja yang beramal soleh. Masih Allah sebut lagi kemudian min zakarin.
dari laki-laki min dzakarin au untha, atau dari golongan perempuan, untha. Ini laki-laki, ini perempuan. Kata ulama tafsir, Allah kan udah pakai man di sini. Terus kenapa lagi Allah pakai definitifkan lagi gitu? Ayat ini Allah pengen kasih tahu gitu. Selama dia beramal soleh, melakukan amal kebajikan, apakah laki-laki atau perempuan? Jadi ayat ini menunjukkan kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama. Ayat ini memberitahukan bahwa setiap orang mendapatkan peluang yang sama untuk masuk surga dan tanpa hisab. Jadi Bu, rupanya sahabiah itu cemburu kepada sahabat-sahabat. Kenapa? Karena kalau suaminya yang laki-laki, dia bisa mati syahid, langsung ya dikuburkan, tidak lagi pakai dimandikan, langsung masuk surga tanpa hisab, gitu kan? Jadi ibu-ibu ini pada cemburu. Ya Rasulullah, enak jadi jantan daripada jadi betina gitu. Jantan enak sekali, perang masuk, wafat, mati syahid, masuk surga langsung tanpa hisab langsung. Kami dapur, ngurus sumur, dapur gitu lah. Kapan kami masuk surga? Nah kata Allah, sama. Perempuan, unsa juga sama. Selama dia beramal soleh, sama dia dengan laki-laki. Ya, jadi setara, kesempatannya sama. Ada yang menarik juga Bu. Ayat ini juga bilang bahwa kewajiban melakukan perbaikan itu bukan hanya kewajiban laki-laki, juga kewajiban perempuan. Artinya perempuan juga mempunyai beban yang sama dengan man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min. Nih, lihat ayat ini. Wa huwa mu'min. Di sini pakai tadi nih, mu'min. Ya. Pakai isim kata benda. Siapa yang beramal soleh, syaratnya dia beriman. Ya, siapa yang bekerja di dunia ini sungguh-sungguh dia melakukan perbaikan, ya dia mencari nafkah untuk kepentingan keluarganya, untuk kepentingan baik keluarga kecil atau keluarga besarnya, syaratnya dia beriman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu. Saya ulang nih ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Coba lihat ini. Menarik ini. Falanuhyiyan. Nah. Falanuhyiyannahu. Maaf tulisannya hayatan thayyibatan. Kalau ini ayat ini dua nih Pak ya, satu cerita keuntungan manfaat dunia, satu manfaat akhirat. Di ayat ini dibilang, siapa yang bekerja tapi syaratnya dia beriman kepada Allah, dia khusyuk berzikir kepada Allah, dia ikut petunjuk-petunjuk Al-Quran, wa huwa mu'min, maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Fa ini segera, tidak pakai jeda Pak, tidak pakai jeda, langsung. Kalau bahasanya itu disambar, macam disambar betak gitu Pak, pokoknya langsung. Kalau kan huruf atau huruf sambung itu ada fa, ada wa, ada summa. Kalau wa dan nyambung juga, tapi ada jeda. Walaupun jeda itu hanya mungkin beberapa detik, tapi tetap jeda. Kalau summa ada jeda panjang. Kalau fa tidak pakai jeda, langsung. Jadi kalau bahasa la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka langsung dia disambar dengan kenikmatan yang baru. Ya. Nah di ayat ini pakai fa juga, segera langsung. Lam ini namanya lam ta'kid. Lam ta'kid ini artinya penguat, penegas, penyungguh gitu. Artinya benar-benar. Kalau kata Imam Sya'rawi dikatakan artinya benar-benar.
Siapa yang beriman, siapa yang beramal soleh dan dia beriman, maka segera betul-betul kami berikan kepada dia, nindun ini kami, yuhi karuniakan. Tengok Pak, hu ini dia ya. Nun ini dikasih tasdid. Tasdid ini namanya tikrar taukid juga, penguat juga. Penguat juga ini. Coba lihat kalau kita artikan di sini Pak ya. Maka sungguh betul-betul kami akan karuniakan kepada dia betul-betul. Jadi kalau pakai bahasa kita tuh Pak, pakai demi Allahnya 2 kali gitu. Nih fa dan mentasdid nih. Demi Allahnya 2 kali. Ya. Ada orang baik sama kita ya Bu. Bapak baik betul ya. Tiap bulan Bapak kasih duit. Nggak dipinta Bapak kasih. Nggak kita minta Bapak kasih gitu. Kadang sebulan 3 kali Bapak kasih kan. Kadang. Seringnya mah selalu cukupi kebutuhan kita. Suatu kali Bapak nggak punya duit. Nggak pegang duit. Bu minjem dong gitu. Bu pakai duit ibu dulu ya, insya Allah demi Allah nanti saya ganti. Patut nggak Bapak harus ngomong demi Allah 2 kali? Enggak. Saya pakai analog yang karena ada kejadian sini Pak ya, ke bandara. Ada teman baik, luar biasa memperhatikan bapak-bapak misalnya, ya. Segala keperluan, jangan kan Bapak susah, Bapak kelihatan murung aja dia udah tahu langsung dia, oh ini ada yang kurang dia atasi. Suatu kali dia keluar bandara, kartunya Pak, kartunya itu nggak ada isinya, pas dia tempelin itu tetap nggak ada isinya dan dia nggak bawa duit cash. Kita ada, dia kan 6.000 Pak keluar duit ya, keluar dari kamera itu kan. Dia bilang ke Bapak, Dek tolong dong minjem duit 6.000. Demi Allah saya ganti nanti. Demi Allah sampai rumah saya ganti. Lebay kan ya Pak kalau dia ngomong gitu. Nah ini seperti itu Pak. Allah yang maha pengasih dan penyayang yang sudah banyak sekali kebaikannya kepada kita. Di sini ngomongnya begitu. Falanahiyanahu, sungguh yanian gitu. Kalau bahasa kita tuh demi Allah gitu. Aku akan berikan kepada kamu hayatan, kehidupan di dunia yang thayyibatan, yang baik. Apa ini thayyibatan di sini? Ya Pak, thayyibatan di sini dikatakan rizki yang halal plus thayyib. Harus ada thayyibnya Pak. Sebab halal saja tidak thayyib, lain ceritanya. Dapatnya halal, ya kalau thayyib itu baik. Maksudnya apa? Keberadaan harta itu membawa kebaikan buat kita. Banyak orang yang dapat harta banyak halal, tapi justru malah tadi anaknya, ya kayak zaman sekarang ya Bapak Ibu sekalian. Mau dibilang misalnya, kalaupun ada semoga Allah mudahkan. Banyak anak-anak yang make pergaulannya tidak terkontrol. Padahal dia dari rezeki yang halal kita kasih, tapi kita tidak thayyib. Nah kata Allah, siapa yang beramal soleh dan dia beriman kepada Allah, maka Allah betul-betul demi Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang thayyib. Rizkinya halal dan baik. Rizkinya halal dan rizki itu membawa kebaikan buat dia dan keluarganya. Makin tentrang, makin tenang, makin mawaddah, makin sakinah, makin bermanfaat buat orang lain. Ya, itu thayyibatan, hayatan thayyibatan. Ya, nanti hayatan thayyibatan itu juga bermakna tidak hanya rizki katanya. Ya, hayatan thayyibatan juga bermakna kemudahan dalam kehidupan kita. Nih dalam hayatan, dalam kehidupan diberi kemudahan.
Hidup ini kan banyak saja masalahnya karena memang di dunia. Nah, hayatan thayyibatan itu kita akan diberikan kemudahan di dalam melaksanakan kehidupan, diberikan kemudahan dalam beribadah. Ya, hayatan thayyibatan juga bermakna ringan dalam beribadah. Kita mau ibadah itu ringan, melaksanakan kebaikan itu ringan. Ringan dalam beribadah. Nanti dia juga bermakna di sini, Pak, hayatan thayyibatan ini adalah kebahagiaan. Bahagia di dunia. Kalau di sini karena hayatan thayyibatan ya, memang di dunia ini bahagia. Kalau dalam tafsir Al-Mahfuz sampai 7 panjang sekali diceritakan makna hayatan thayyibatan, ya. Qurtubi juga itu. Tapi setidaknya ini saja, Pak. Ini kan yang kita butuhkan semua ini dalam kehidupan kita. Rizki halal dan dia membawa kebaikan. Bukan hanya sekedar halal tapi tidak membawa kebaikan malah jadi bala. Tidak, bukan itu. Halal membawa kebaikan. Kemudian mudah kita dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hidup di dunia. Ringan sekali kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati tentram, bahagia. Kan ini semua yang kita inginkan. Nah, kata Allah, kalau kamu pengen hayatan thayyibatan itu, syaratnya harus bukan hanya berusaha, tapi yang tidak kalah pentingnya itu adalah mukmin juga, beriman gitu. Nah, imannya yang seperti apa tadi? Ya. Nih, saya mengulang lagi karena saya pengen ini kita ingat-ingat betul gitu ya. Iman seperti apa yang harusnya ada dalam diri kita? Yang dia tadi apabila disebut nama Allah bergetar hati kita. Seperti apa dia? Karena banyak orang yang beriman tapi ketika ketemu masalah dia nggak benar nih. Umat Nabi Musa beriman kepada Nabi Musa, ya. Ketika akan dibunuh oleh Firaun, Nabi Musa kemudian ngajak seluruh umatnya, ayo kita tinggalkan Mesir ini. Firaun sudah kumpulkan seluruh tentaranya dari berbagai penjuru negeri. Dia cari pasukan-pasukan elit yang memiliki kemampuan yang memang lebih dibandingkan tentara lain, ya. Semua dikumpulin untuk menghabisi Nabi Musa dan seluruh orang-orang yang beriman waktu itu. Semua turut, ayo kita berangkat, kata Nabi Musa. Berangkat semuanya. Tapi pas tiba di pinggir laut, apa perkataan umat Nabi Musa itu, Pak? Wah, balak kau nih. Kalau bahasa kita nih, wah, apa? Ngotai itu apa? Wah, ngotai gitu. Masa tepi laut, kata dia. Matilah kita, suruh kita berenang galau. Kan gitu, Pak. Ngata-ngatain Nabi Musa, ngeco kau nih gitu. Kita kan juga begitu, ketika ketemu hal-hal yang tidak enak gitu, langsung kita nggak benar ini. Apakah iman yang seperti itu? Tapi kalau imannya Nabi Musa itu, walaupun ketemu laut, dia nggak keluar omongan, Allah nyuruh saya jalan ke sini, kok tiba-tiba sampai di sini ketemu laut, itu tentara sudah di belakang. Tapi dia yakin, karena ini perintah Allah, ya sudah, bismillah, jalan terus. Kata Allah kasih perintah apa? Pukulkan tongkatnya. Maka apa yang terjadi? Terbelah lautan. Umat Nabi Musa nengok, apa iya nih kakek tenggelam gitu. Masih juga. Nah, iman yang diinginkan itu, ya, dalam Al-Quran itu satu. Saya ingin ulang 3 kata keyword ini ya. Yakin tanpa ragu. Kenapa? Allah sampai 2 kali ngomong demi Allah di sini pakai takkid. Ini bukti karena Allah ingin memberitahu kita manusia itu banyak ragunya, tidak percaya sama Allah. Sehingga Allah harus ngomong itu pakai takkid, pakai penguat, pakai sumpah 2 kali pula. Kalau bilang kalau beramal bekerja tapi sadar dengan keimanan yang kuat juga, maka sungguh Allah berikan dia kehidupan yang baik di dunia.
kita masih tidak percaya juga gitu. Jadi ingat kata ulama, kalau ada dua takkid begini ini menunjukkan bahwa sebagian besar manusia itu tidak percaya. Maka tidak terjadi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti segera Allah akan tambah nikmatnya gitu. Ah mana aku lah bersyukur tidak juga gitu. Rupanya syukur kita yang belum sempurna gitu. Ya. Jadi satu yakin tanpa ragu. Ini Allah bilang nih dalam surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi tsumma lam yartabu, kata Allah. Hujurat ayat 15. Sungguh orang yang beriman itu hanyalah orang, ya, innamal mu'minuna, sungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah alladzina amanu billah, orang yang beriman kepada Allah, tsumma lam yartabu, enggak ada keraguan. Tidak ragu, yakin sama Allah. Sekarang ini banyak di antara kita yakin, kita percaya, kita Islam, yakin Allah Rabb kita, tapi kita masih ragu. Bapak percaya sama ayat ini? Anda tidak, awak sudah beramal soleh, sudah beriman, tapi hidup saronilah, muskilah, masalah banyak nilah, gitu kan? Artinya ada yang belum sempurna di sininya nih. Ya. Bagaimana tadi hati yang ketika disebut nama Allah bergetar gitu? Karena memang Allah itulah yang menjadi pusat mainstream pemikirannya. Cinta yang utamanya itu kepada Allah, mahabbatullah itu. Cintanya Allah, harapnya Allah, takutnya Allah, bukan yang lain-lain. Kita takut miskin itu sekarang lebih kuat daripada takut kepada Allah. Jauh kehilangan pekerjaan itu jauh lebih takut, kehilangan penghasilan itu jauh sesuatu yang sangat tidak kita harapkan daripada kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada anak, kepada istri, atau kepada harta, atau kepada kerjaan itu jauh lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Ya nggak masuk dia. Mestinya kita yakin sama Allah, kemudian Allah betul-betul jadi cinta utama kita. Allah betul-betul jadi harapan utama kita. Allah betul-betul jadi zat yang paling kita takuti. Mau berbuat maksiat takut sama Allah, takut nanti Allah jauh dari kita, takut Allah marah dari kita, ya kan? Oh, yang kita cintai Allah karena Allah memang yang paling banyak kebaikannya. Yakin, iman yang bisa membuat tadi nih janji Allah ini terpenuhi, kita disambar kebaikan hidup di dunia itu. Satu, kalau kita yakin tanpa ragu. Allah sudah bilang nih, kalau Allah bilang bismillah, saya kerjakan. Maka nggak separuh-separuh kan? Kita kan masih separuh-separuh ini. Tadi Allah bilang la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti Allah tambah nikmat. Ini udah bersyukur beneran loh kita nih ya. Kan nikmat nggak nambah-nambah. Saya udah mengucapkan hamdalah, habis sholat kita udah zikir tuh 33 kali alhamdulillah, setiap dapat kebaikan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tapi kok nikmat nggak bertambah, kok masalah yang bertambah gitu. Nah, artinya syukurnya yang harus diperiksakan ya. Karena syukur tidak hanya sekedar ucapan. Syukur harus diikuti juga dengan hati. Hatinya syuhudan wa mahabbatan. Tambah dekat, tambah cinta sama yang ngasih, sama yang beri nikmat. Anggota tubuhnya ingkiadan wa ta'atan, tambah tunduk, tambah patuh sama yang beri nikmat. Nah, yang kedua, iman yang seperti apa? Yang ingin kita itu dipanggil oleh Allah gitu. Ayo dong iman kamu tuh, jangan separuh-separuh lagi. Satu, iman yang yakin tanpa ragu. Yang kedua, menerima tanpa keberatan. Ya Allah, ada perintah Allah, kata Allah, yakin, ragu, enggak punya keraguan. Surganya Allah itu ada yakin, nerakanya Allah itu yakin tanpa ragu sedikit pun juga. Ya, kalau kita
iya nih ya, kita nanti akan dibangkitkan. Macam mana caranya? Sekarang Cina punya teknologi yang luar biasa lagi ya Pak ya. Setiap jenazah itu kemudian dinginkan sampai suhu 190 derajat. Ya, sehingga katanya begitu nih. Sehingga ketika nanti fisiknya itu ditaruh di atas ayakan, diayak gitu aja langsung menjadi debu. Sekarang pertanyaan, kalau sudah jadi debu itu apa masih bisa hidup lagi? Apa tidak salah kakek debunya tertukar? Macam mana caranya itu? Macam mana caranya? Tidak mungkin gitu. Nah, kalau masih ada ragu di situ, ya tidak masuk ini. Kenapa Allah cerita, Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah ceritakan manusia dibentuk. Jadi saya dikasih buku Pak, ensiklopedia Quran itu. Ya, baru 1-2 buku yang saya baca. Salah satunya tentang geologi. Kenapa Allah cerita tentang penciptaan manusia mulai dari setetes air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging gitu. Kemudian ada tulangnya, kemudian ada nyawanya, kemudian membesar gitu. Kenapa Allah ceritakan itu? Karena Allah memberitahu begitulah nanti cara Allah membangkitkan manusia gitu. Ya, contoh. Nah, kalau apa iya ya nanti? Kan keraguan orang-orang kafir musyrikin Quraisy itu gitu Pak. Macam mana cara kita bangkit lagi? Kita sudah mati seperti ini. Apa iya nanti? Gitu. Padahal Allah hanya tinggal berkehendak. Yakin bahwa akhirat itu ada. Yakin bahwa kita pasti akan ketemu nanti dengan hari pembalasan. Yakin bahwa Allah melihat apa saja yang kita lakukan. Ya, Ibu, Bu, yakin Allah mendengar tak? Masih ngerumpi tak ngotai kawan? Masih apa tidak? Insya Allah iya apa insya Allah tidak tadi tu. Kalau awak yakin Allah itu mendengar, tak lagi kita merumping atau ngacai kawan Bu. Kalau kita yakin yang penuh keyakinan kita bahwa Allah itu mendengar, ya, tidak akan kita ngicu, tidak akan kita berkata bohong, tidak akan kita ngomongi keburukan orang. Tapi yang ada hari ini kita yakin, tapi kalau bahasa orang Bangka tuh ambo yakin tapi ambo ragu gitu. Iya, dalam yakin ada terkicu. Terkicu dengan karena. Ya, yang kedua, menerima tanpa keberatan. Semua apa saja yang datang dari Allah itu terima. Jangan ada keberatan. Ya Pak, terima hukum. Sekarang yang berat itu Pak, kisas. Kita kalau lagi maaf ke Saudi, apakah umroh, kita jalan ke Jeddah, ketemu masjid Qisas, yang ada dalam bayangan kita itu, wah ngeri nih, nggak manusiawi. Yang ada dalam bayangan kita itu, padahal itu kata Al-Quran. Siapa yang berulang-ulang melakukan pencurian, tidak mau juga berubah, sudah ditegur tidak berubah, Qisas berlaku. Kita wah jangan, nggak manusiawi itu. Padahal itu hukum Quran. Dan dalam Al-Quran disebut di dalam hukum Qisas itu ada kehidupan. Maksudnya di balik hukuman yang tegas itu ternyata membuat kesejahteraan banyak orang gitu. Nah kalau seperti sekarang kan yang lagi diramein kan Pak ya, enak betul kita korupsi 210 triliun 6 tahun. Di mana ada kehidupan di situ? Ketika koruptor ini jadi kita cerita secara banyak. Iya Bu, Ibu masih ada keberatan enggak dengan isi dengan Al-Quran? Bu, masih ada keberatan enggak? Sudah terima semua? Bu, ngaku diam Mbak? Islam bilang suami itu masna wa sulasa wa ruba. Boleh nikah 1, 2, 3. Al-Quran yang bilang, boleh nggak Bu? Suami nikah lagi? Nah kan, boleh. Berarti belum nih.
Kalau kita diajari Bu, terima saja. Ya silakan Pak. Apa-apa, syaratnya 3. 1 lebih cantik, 2 kaya, 3 angkahi mayatku. Enggak, jangan ada keberatan. Yakinlah bahwa di balik semua perintah Allah itu ada kebaikan. Nah, yang ketiga nih, iman yang ini keywordnya ya Pak ya. Saya lagi belajar ini Pak, Bu. Jujur saya lagi belajar ini. Yakin tanpa ragu. Kenapa saya ulang-ulang buat saya sih? Menerima tanpa keberatan, kemudian percaya tanpa pilihan lain. Ini Bu Pak. Ini keyword yang lagi saya hafal, bukan saya hafal, lagi saya pelajari untuk diterapkan maksudnya. Yakin tanpa ragu, menerima secara menyeluruh tanpa ada keberatan, kemudian percaya tanpa ada pilihan lain ketika Allah sudah memberikan petunjuk. Kadang kita ketika Allah sudah kasih petunjuk, mentok, masih juga kita. Saya dikasih tahu kalau dakwah sama orang Cina, ini Bu saya kasih tahu. Kalau dakwah sama orang Cina jangan sentuh 2 hal. Siko makan, 2 minum. Agak orang tuh udah galak ke Islam katanya gitu Bu. Jangan makan babi, jangan minum, 3 jangan judi. Orang maaf, judi itu tidak lepas dari kehidupan saudara-saudara kita di Chinese, maka mereka tuh berani sekali untuk berspekulasi karena memang udah terlatih dari sononya ya Bu. Babi kan nggak boleh ya Bu ya. Tahu nggak kenapa babi haram dimakan? Ada cacing. Kalau cacingnya dimatikan, disterilisasi dagingnya masih boleh nggak? Berarti bukan karena cacingnya. Bukan karena cacingnya, ya. Karena kalau Allah sudah bilang nggak usah, aja haram ya udah tinggal gitu. Pasti ada kemudorotan di dalamnya gitu. Setidaknya merubah perilaku. Karena apa yang kita makan itu akan berpengaruh terhadap perilaku kita. Apa yang ada dalam hati kita berpengaruh. Saya agak terkejut Pak ya, dengan maaf salah satu mantan menteri BUMN, dia pimpinan Jawa Pos dulu Pak, sesudah transparansi hati, kemarin nggak jelas lagi agamanya Pak. Agama baru dia. Ya padahal dulu beliau luar biasa itu, luar biasa, karena hatinya udah berubah Pak, hatinya dicangkok gitu, ya. Begitu juga siapa yang galak makan maaf daging anjing perilakunya seperti anjing, bahkan babi perilakunya kemudian mengikuti. Jadi bukan semata-mata karena cacingnya, karena ada pengaruh yang tidak nampak oleh kita, masalah hormon dan sebagainya. Ya, percaya tanpa pilihan lain. Apa yang datang dari Allah ya Bismillah saya. Nah iman yang begini nih yang melahirkan tadi nih. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Kita kan kepengen hidup enak, hidup senang, semua yang kita dapat bermanfaat, bawa kebaikan, mudah dalam berusaha, ringan dalam beribadah, dikasih kebahagiaan, ketentraman hati. Siapa yang nggak mau? Allah bilang, ayo wahai mukmin, syaratnya mukmin beriman. Ya yakin tanpa ragu, menerima tanpa keberatan, percaya tanpa pilihan lain. Ya kalau sudah begitu Pak, kalau sudah disebut nama Allah itu bergetar hatinya Pak. Maka balikan juga ini prinsip 3 kata ini ya Pak ya. Belum tibakah saatnya kita untuk tadi ya, khusyuk dalam beribadah. Jadi kunci semuanya itu adalah, maaf kalau dalam ayat ini, ketika ibadah itu berzikir kita mulailah untuk khusyuk. Dalam Al-Baqarah itu 2 kali dibilang sabar dan sholat itu menjadi penolong. Nah di ayat 40-nya, 41 dan 42 itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah, tolonglah diri kamu dengan sabar dan sholat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, di bawah sekali itu di halaman bawah.
Dan sabar dan sholat itu berat kecuali orang yang khusyuk, tunduk hatinya, fokus dia. Lagi beribadah dia fokus, lagi sholat dia khusyuk, ingat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yuk saya mengajak, ayo kapan lagi kita mau mengiman dengan keimanan yang penuh itu? Yakin Allah melihat, maka kita tidak mengerjakan yang tidak baik. Kenapa? Karena kita tahu Allah melihat. Dimanapun kita berada Allah lihat. Bahkan di Al-Quran itu dibilang, kalau ada semut hitam kecil di atas batu, berjalan di atas batu hitam pada malam hari. Itu perumpamaan Al-Quran tuh, Pak. Semut hitam kecil jalan di atas batu hitam di malam hari. Gimana membayangin itu? Allah nampak, kata Allah. Allah tahu. Yakin kita Allah, yakin tanpa ragu. Allah itu melihat kita. Biar kita khusyuk, Pak. Lagi apapun yakin Allah itu selalu lihat kita. Allah dengar omongan kita. Gitu. Mau makan bismillah. Ada nggak ada orang tetap pakai tangan kanan. Minum sunnahnya tangan kiri. Ada nggak ada orang minum tangan kiri. Ada nggak ada orang minum duduk. Gitu ya Bu. Apalagi? Jangan lagi. Yakin kepada Allah, buka HP, lihat yang tidak baik, tutup. Nih, supaya masuk nih ayat ini. Supaya datang dia, terwujud dia. Ya. Nah, penutup ayat ini disambung lagi. Wala najziyannahum. Sama, Pak. Kalau di dunia falanuhiyanahu, Allah karuniakan, Allah beri dia. Nah, kalau di akhiratnya falanajziyannahum. Kalau ini hu tunggal satu sedikit, kalau di akhirat pakai hum, falanajziyannahum. Dan sungguh Allah berikan kepada dia, sungguh demi Allah balasan yang banyak juga. Ajrahum, balasan yang berlipat-lipat ganda untuk dia, bi ahsanu, dengan yang lebih baik daripada apa yang dia kerjakan. Di dunia diberi hayatan thayyibatan, di akhirat dikasih balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang dia kerjakan. Setiap orang nanti dapat surga. Ya, Pak. Surga orang yang paling belakang, Pak. Kan nanti ada tuh orang yang paling belakang masuk surga, yang udah diubek-ubek, ketemulah kerak gitu kan, dimandikan sehingga akhirnya masuk dia terakhir sekali. Surganya dia itu seluas bumi dikatakan, padahal dia orang terakhir. Macam mana lagi orang yang lebih banyak kenikmatannya, surganya lebih tinggi gitu ya, Masya Allah. Apa enggak kepengen kita? Kapan lagi? Ya Pak. Jadi sekali lagi, kita ini sebetulnya nunggu apa gitu untuk taat kepada Allah, untuk taubat, untuk kembali kepada Allah SWT. Nunggu apa? Ayo khusyuk, ayo iman kita ini sempurnakan iman kita, karena banyak sekali kebaikannya. Wa innallaha, balik lagi cerita yang kita sudah sama-sama pelajari juga. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Ini belum selesai, Pak. Walanajziyannahum tadi ya, ini di dunia, nanti di akhirat dikasih balasan yang sempurna. Nanti di ayat lain Allah bilang wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim, dan sungguh Allah akan betul-betul menambahkan, menetapkan, memberikan petunjuk kepada orang yang beriman ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Siratim mustaqim itu juga diartikan sebagai cara mengamati sesuatu di sekitar kita dengan baik, dan kita dibimbing untuk melangkah mengerjakannya dengan baik juga. Itu siratul mustaqim juga artinya. Penglihatan dan pengamatan yang benar sehingga kemudian bisa merespon secara baik dan benar. Itu kata Al-Munir dalam tafsir. Siratul mustaqim. Ya. Oh, itu janji Allah. Kapan kita setiap melihat persoalan bisa kita sikapi dengan baik? Kalau kita beriman. Terbimbing langkah kita.
Kadang banyak kita ada satu masalah langsung respon, tiba-tiba malah tambah besar masalahnya, jadi balak gitu ya. Marah mukul orang, kita pukul balik, awak pula dituntutnya, gitu kan? Ke pengadilan pula, kena vonis pula, nginap pula, anak tak terurus, segala macam gitu ya. Hanya tadi, nah itu kan contoh yang tidak terbimbing perasaan, pikiran dan perbuatan. Kalau orang yang beriman terbimbing pikiran dan perasaan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini saya mengajak kita, Pak, jangan tunda-tunda lagi. Jangan ditunda-tunda lagi. Kapan lagi kita mau zikir? Kapan lagi kita laksanakan perintah Allah? Sekarang ayo kita buat catatan itu, Pak, daftar amal yang harus kita kerjakan. Iya. Kalau sholat 5 waktu di masjid, ini harus kita contreng. Harus kita contreng. Sebab kalau tidak begitu, Pak, tidak masuk. Tidak kena. Dan justru dengan dicontreng begitu jadi kuat dia. Saya ambil contoh nih, Pak, ya. Maaf, saya sangat suka dengan teman-teman ini. Di sekolah, Pak, di Nurul Ilmi. Kenapa guru-gurunya itu kok subhanallah gitu? Karena guru-gurunya sebulan wajib puasa 4 kali, Pak, 4 hari. Terserah harinya apa, tapi 4 hari gitu. Guru. Kalau pengelola, kepala sekolahnya harus puasa lebih banyak daripada gurunya, 8 hari. Kepala sekolah harus lebih tinggi lagi puasanya gitu. Berarti Senin Kamis puasa. Kalau Bapak kesana, insya Allah ketemu. Kalau Senin Kamis Bapak nggak dihidangi air minum. Baca Qur'annya minimal sehari, khatam sebulan. Sholat malamnya harus 24. Guru itu, Pak, 24 hari maksudnya. Kenapa 24? Karena Senin Jumat itu kali 5. Ya hari kerja 24 itu 6 hari ini pasti. Terus awalnya berat, awalnya ini sekolah, tempat kerja apa ini? Tapi ternyata subhanallah, Pak, kebaikannya, anak-anaknya jadi, prestasinya bagus, gaji guru bagus, pengembangan sekolah juga luar biasa, makin hari makin maju. Belum lagi infaknya, Masya Allah, luar biasa, ya. Tidak terbayang. Jadi sekali lagi, Pak, ayo kita data apa nih yang mau kita kerjakan. Jangan tunda lagi. Kita tidak tahu, tiba-tiba kaget jatuh, ya Pak, maaf, tidak bisa lagi duduk, harus baring kena tulang duduk, kena, ya. Tiba-tiba ada kejadian, tidak bisa lagi bercakap, tiba-tiba ada kejadian, badan sakit-sakit semua, tidak bisa lagi nanti kita buat ibadah. Mumpung masih sehat lah, mumpung masih, dan jangan tunda-tunda. Ayat ini sekali lagi turun justru di saat sahabat sedang semangat-semangatnya menegur beberapa sahabat yang masih juga menunda-nunda, gelu gitu. Jangan. Kalau orang-orang mulia saja ditegur, Masya Allah, kita ini sebetulnya di mana? Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, jadi saya ingin menutup pembicaraan kita pada malam hari ini. Jadi ayat ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan lagi berlambat-lambat, menunda-nunda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ditutup dengan cerita tentang akibat kalau kita berlambat-lambat. Di sini dikatakan hati kita akan berkarat. Faqasat qulubuhum, hati kita akan berkarat, di sini dikatakan. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, orang yang panjang angan-angannya maka kemudian hatinya menjadi keras.
Oh iya, nanti saya beribadah kalau rumah saya sudah bagus. Ya Bu, saya beribadah kalau sudah punya rumah. Saya akan perbaiki kualitas ibadah saya. Ini waktu ngontrak ngomongnya kan. Sesudah punya rumah, apa yang terjadi Bu? Waduh, ini isi rumah belum. Kayak orang-orang sibuk lagi isi rumah ya Pak. Sudah ada isi rumah, oh kendaraan belum ada, sibuk lagi. Sudah kendaraan ada, baru sikok. Nah, nambah lagi, sibuk lagi. Sudah lengkap galau-galau, apakah berhenti? Kata Allah, tidak. Fatalah alaihil amal. Angan-angan kita tidak akan, kehendak kita tidak akan pernah habis-habisnya. Sudah punya rumah sikok lah sempurna. Kayaknya perlu nih tempat nyuruh sikok lagi. Oh, anak saya 5. Berapa Bu anak Bu? Anak saya 2, berarti harus ada tambah 2 rumah lagi nih. Dari tanah dulu bangun. Sudah. Jadi kata Allah, kalau kita terlalu disibukkan, ya, terus mengejar dunia, dampaknya kita sibuk dengan itu, akhirnya fakasat, hati kita itu menjadi kasar, kesat, berkarat dia. Hati itu Bu, jadi ada 3. 1 hati yang sehat, 2 hati yang berpenyakit, 3 hati yang mati. Pangkal, jadi hati yang sehat ya tadi yang bagus, berzikir kepada Allah, hidup, mudah menangis dia kalau disebut. Nanti kalau ini Pak, hati yang sakit. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberitahu kita peralihan dari hati yang sehat ke hati yang sakit itu mulainya dari sini nih Pak. Nih. Dari ini. Kalau tidak juga kita tunduk pada Allah, khusyuk kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, fokus kita, maka mulailah hati ini sakit. Dalam hadis dibilang Pak, hal yang paling pertama diangkat dari seorang mukmin itu adalah kehusyuannya. Kehusyuan itu dijelaskan tafsir hadis ini, khusyuk itu menjadi pangkal. Kalau dia khusyuk maka naik dia hatinya jadi bagus. Kalau khusyuknya hilang makin turun, tidak hanya berkarat hatinya, tapi jadi mati hatinya. Kalau hati sudah mati, sudah wassalam. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dikasih tahu atau tidak dikasih tahu, sawaun alaihim, sama baik. Nah, awal mulanya itu Bapak Ibu sekalian tadi, ya. Nah, ini pentingnya dalam penutup ayat ini, dalam tafsir Fidil Al-Quran dikatakan pentingnya khusyuk, ya, tenang, tunduk, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maaf, kita balik ke Al-Baqarah tadi ya Pak ya. Jadi iman yang betul itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hubungan dengan Allah bagus, lalu hubungan yang sama bagus. Ukurannya di sini jelas, kontribusi. Berinfak. Jadi salah satu cara untuk membuat iman kita itu sehat, ya Pak, tidak berkarat, tidak sakit, apalagi mati hati kita, maka harta itu banyak, ya, selalu keluarkan harta itu. Hak orang lain 2,5% keluarkan. Ya, kalau pertanian dari hujan berarti 10% keluarkan. Kalau dari usaha kita buat irigasi berarti 5% keluarkan. Kalau enggak hancur. Ya. Sudah banyak sekali pelajaran Pak. Harta kalau tidak dikeluarkan bikin rusak. Ya. Tidak dikeluarkan, lokek kita simpan-simpan gelo-gelo terus rusak. Ya. Apalagi kalau dengan cara yang tidak betul, tambah rusak. Tidak hanya merusak diri dan keluarga, merusak orang lain.
Tengok batu bara tuh Pak. Ya, sudah dikeroknya bumi, tidak dibaginya untuk orang setempat, ya kan? Ditinggalinya debu, tinggalinya danau, ditinggalinya jalan rusak. Macam mana nak berkah hartanya gitu. Sekarang nak dibuka lagi, maaf ya. Balik lagi gitu. Sudah selesai pilgub, nak dibuat lagi nih Pak. Nak dihidupkan lagi jalur darat nih. Bukannya jalur khusus yang dikejar gitu kan. Panas lagi kita Pak. Kita balik ke Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yuk. Kuncinya maaf, penutup pada malam ini. Agar seperti apa panggilan itu ya Pak? Sederhana dia. Baguskan hubungan dengan Allah, baguskan hubungan dengan sesama. Hubungan dengan Allah ini tadi ya Pak ya sholat, ya zikir. Hubungan dengan sesama ini kuncinya tadi dengan tetangga baik. Kuncinya tadi memberi, berkontribusi. Kuncinya infak dan sedekah itu. Berikan. Yang wajib zakat, pasti harus lebih dahulu dikeluarkan. Kalau ini terjaga, maka banyak nanti kebaikan-kebaikan Allah berikan kepada kita. Allah demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Yuk kita bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat bulan apa kita bicara juga tentang taubat itu ya Pak. Ar-ruju. Taubat itu ar-ruju ilallah because ditaqarrubi ma'a huduril qalbi. Rujuk itu kembali mendekat kepada, taubat itu kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah jauh. Ya. Because ditaqarrubi ilaihi, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang merasa jauh teruslah mendekat lagi kepada Allah, mendekat lagi kepada Allah. Semakin dekat kita kepada Allah, maka mata kita terbimbing, tangan kita tertuntun, kaki kita juga sama. Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk untuk semua, tidak hanya pikiran tapi juga anggota tubuh kita. Tidak hanya diri kita tapi juga keluarga kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hendy untuk yang sudah disampaikan. Jadi